Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda kelas 3? Alhamdulillah, super dahsyat. Raih masa depan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita belajar pendidikan agama Islam. Sudah siap? Ya, materi kita pertama hari ini adalah tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik hidupnya tentram. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Sholat, beribadah karena Allah, belajar karena Allah, berbagi karena Allah, bekerja karena Allah. Segala perbuatan baik yang diniatkan hanya karena Allah disebut ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah melihat hati dan amal kita. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ikhlas adalah ketika kita melakukan segala kebaikan semata untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu nanti akan dibalas dengan ucapan terima kasih atau tidak diucapkan terima kasih, dipuji ataupun tidak dipuji, atau bahkan dibalas dengan keburukan, itu tidaklah penting. Karena kita berharap memperoleh hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan suka kepada kita karena kita telah berbuat baik kepadanya. Ikhlas atau tidak kita mengerjakan sesuatu dapat diukur antara lain melalui reaksi orang lain kepada kita. Jika orang lain membalas kebaikan itu lalu kita senang, namun jika tidak membalas, maka muka kita berubah menjadi masam, hati menggerutu, bahkan terkadang muncul dari mulut kita sesuatu yang mengungkit perbuatan kita terdahulu sebagai perbuatan tidak ikhlas. Maka semua ini adalah tanda-tanda kita kurang ikhlas mengerjakan kebaikan. Karena buktinya kita tidak mengharap keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kita harapkan adalah sanjungan dari orang lain. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan. Namun jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih atau ingin dipuji, maka Allah akan mengganti balasannya dengan pahala dan keridhoannya. Demikian materi ikhlas. Sebagai tugas, kerjakan berlatih 1 halaman 94. Memohon pertolongan. Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Keutamaan berdoa, salah satunya adalah Allah akan selalu menyertai hambanya yang berdoa. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan merancang rezeki kita. Karenanya Allah tahu segala persoalan kita. Dialah yang bisa memperbaiki kehidupan kita apabila terjadi kerusakan
atau ketidakseimbangan. Allah selalu menolong kita dengan berbagai cara, langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, apabila kita lapar, Allah bisa menurunkan rezeki langsung dalam bentuk makanan yang tumbuh di pepohonan dan di tanah. Namun Allah juga bisa memberi kita rezeki berupa uang melalui orang lain tempat kita bekerja. Dengan uang itu kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penolong kita yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sering keliru dan salah paham karena sering mengira benda dan orang lain bisa menolong kita tanpa kekuasaan Allah. Contohnya, kita sering meminta orang lain agar menolong, sedangkan kita melupakan Allah. Padahal sesungguhnya Allah lah yang memberikan pertolongan itu melalui orang lain. Apabila kita sedang lapar, yang menolong bukanlah nasi atau roti yang kita makan. Sebaliknya, Allah lah yang menjadikan makanan itu ada dan menjadikan perut kita menjadi kenyang. Demikian materi memohon pertolongan. Sebagai tugas, kerjakan berlatih 1 halaman 98. Sebagai kesimpulan, ikhlas adalah kita melakukan segala kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan lelah untuk mencari pujian atau sanjungan dari manusia. Sedangkan memohon pertolongan harus selalu kita sertakan dalam hidup kita, karena hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, sehingga Allah tahu apa yang kita butuhkan dan Allah yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Sehingga dengan ikhlas dan hanya memohon kepada Allah akan membuat hati kita menjadi tentram. Demikian materi ikhlas dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Semoga kita dapat menjadi orang yang ikhlas dan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Yuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.